Oke cuy, kembali lagi bersama gua di game Growtopia lagi cuy. Oke, agenda kita kali ini kita akan mass project glowy block cuy. Tapi nggak pakai cara biasa, gua mau pakai Tesseract manipulator coy. Kita akan cobain. Nanti gua juga hitung modal gemsnya berapa, terus modal seednya berapa juga. Gue pakai berapa gems nanti kita lihat ya. Jadi yang aku break pakai TM itu nanti cutaway sama neonnya cuy. Kenapa cuma dua itu ya, karena nanti kita glowy blocknya kita jual blocknya, bukan jual seed glowy-nya ya, karena yang sekarang glowy block itu lagi agak mahal harganya cuy. Aku lihat-lihat di Discord, jadi aku langsung aja coba mas project ini. Oke, aku udah nyiapin purple block seednya dengan harga 5-6 per WL. Sebentar, ini nge-lag banget. Nah, ini worth sampah-sampah gua coy. Nah, jadi kita langsung, ini udah ada purple block seednya. Aku punya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya 1200, sama tadi di world farmku udah aku drop juga karena siap-siap mau ngeplan kan ya. Tapi yang masih kurang itu glass blocknya. Jadi kita akan beli glass block dulu sambil kita cari-cari di Discord dulu coy. Nah nih aku udah nemu wordnya cuy. Coba kita cek harga dulu. Semoga harganya 25. Oke 25. Kita beli 200. Nah aku tenement building sama westernnya itu beli di harga murah coy. Ini yang kalau cutaway murah coy. Aku udah plan dan harvest juga. Nanti aku pindah ke wordnya juga ya. Aku udah siapin kemarin kalau cutaway-nya. Jadi harganya itu di 70 per WL-an gitulah untuk dua-dua seat itu. Jadi kita langsung pindah dulu ke wordnya. Kita cek dulu harganya berapa nih ini. Oke cuma 5 per WL. Nah ini udah gua plan, ini sisa kemarin belum gua harvest. Aku punya 4300 blok cuy, sama 200 seat di sini udah ready. Nah nanti aku akan langsung splice aja nih untuk neon light seatnya sama cutaway seat ini. Drop dulu aja. Kita masih butuh agak banyak ya kalau ininya glass blocknya, karena aku belum beli. Jadi untuk mempersingkat videonya aku beli dulu coy. Oke cuy, gue udah beli untuk purple block seatnya sama glass block seatnya. Jadi kita langsung aja splicing coy, karena ini 3 jam kalau nggak salah aku. Jadi kita langsung plan aja. Nah 5 jam malah guys. Jadi sebenarnya kalau kalian punya ances yang warna hijau itu lebih enak kalau planting kayak gini. Jadi kita langsung plan dulu ya. Kita percepat videonya. Oke cuy, gue udah planting untuk neon light seatnya nih. Sembari kita nunggu seatnya jadi neon light seat, kita akan break TM-nya. Kok TM? Break cutaway-nya dulu cuy. Jadi kita akan langsung pindahin cutaway-nya dulu. Oh ya, sebelum itu kita harvestin dulu ya sisa-sisa ini.
Gua nggak pakai fuel karena nggak worth it, cok. Harganya lebih murah daripada fuelnya. Jadi malah nanti rugi. Kita langsung aja pakai DCS-nya aja sama Sorrow aja sih, cukup sih. Harvest dulu untuk cutaway-nya. Dari tadi ini servernya nge-lag parah sih. Udah DC berkali-kali, coy. Menyebalkan, cok. Server-server kayak gini. Sebenarnya Mas Project itu masih worth it banget, coy. Tapi nggak semua item ya yang di Mas Project itu bagus. Kayak contohnya yang bagus itu display block, oke banget tuh kalau mau di Mas Project. Terus kayak glowy ini, terus steel block. Nah, steel block itu lagi mahal-mahalnya, coy. Terus golden block, nah itu lagi mahal-mahalnya. Golden block sheet, bayangin itu 2 world lock each, coy. Kan gila harganya. Nah, kapan-kapan lah ya, kalau aku ada waktu lebih, aku mau coba masing steel block ku jadiin ini, ku jadikan golden block. Nah, itu masih nanti sih. Pokoknya kita selesain dulu ini glowy blocknya. Nah, udah di wordnya nih gue, coy. Jadi kita akan pasang pintu supaya mempermudah. Kita setting dulu untuk gaya UT dan TM-nya ya. Gue di sini pakai 6 TM aja sih. Gue juga farming looming di sini. Gue seneng sih kalau farming pakai TM ini, jadi nggak capek. Terus satisfying lagi ngebreaknya kalau pakai TM ini. Gue rencana mau nambahin TM-nya biar ya 10 lah buat farming nanti, biar lebih mantap farmingnya. Cuman ya itu, kalau kita males farmingnya nggak bakal kepake juga TM banyak-banyak. Jadi aku mau nambahin TM karena gue lagi suka farming sih. Meta farming ini sebenarnya udah lumayan hancur di Growtopia, farming. Tapi kalau pakai TM itu enak sih, karena farming di Growtopia ini sekarang kayak worth it nggak worth it gitulah. Padahal itu kayak core mekanik gamenya kan. Game ini farming kayak pada dasarnya game farming gitu kan, tapi malah hancur gitu loh. Kayak banyak auto farmer gitu kan. Menurutku sih gitu, udah mulai hancur. Cuman karena ada TM gue mah enak-enak aja. Tapi kalau gue ngebrek pakai tangan, wah malesnya. Karena itu makan waktu dan nggak bisa ditinggal kan. Nah, kalau bloknya ditinggal nggak selesai nanti. Nah, maka dari itu gue beli TM. Jadi gue cuman masang-masang aja. Masang mah gampang gitu, ngebreaknya yang males. Nah, kalau gue punya Rayman di kemudian hari nanti, mungkin aku mau farming yang ngebrek sih. Ngebrek pakai tangan nanti itu kalau aku punya Rayman. Tapi sekarang harganya udah nggak masuk akal ya. Kalau mau punya Rayman, aku harus dapat GHC itu banyak, coy, di Valentine nanti. Dan itu nggak mungkin banget, coy, aku bisa dapat GHC sebanyak itu seharga Rayman. Apalagi pasti di tahun depan Rayman udah naik lagi harganya. Nggak mungkin banget, coy, ini Rayman. Nah, si Ubisoft ini udah nggak mau bikin item-item yang overpower buat farming. Padahal kalau misalnya ada item overpower lagi, ya enak sih buat player yang legal. Nah, tapi yang player ilegal ngefarmnya tambah enak juga nanti. Tinggal beli item itu, terus ya udah farming ilegal lagi. Nah, solusi yang bagus ya sebenarnya pakai anti cheat sih Growtopia ini sih, kalau bisa ya. Kalau dari gamenya sendiri kan dia pakai Lua kan gamenya ini. Nah, karena dia pakai Lua itu bahasanya udah tua banget sih menurutku. Aku jarang banget di industri ini
pakai Lua gitu. Nah, yang pakai itu biasanya game-game kayak Roblox gitu kan. Menurutku sih sayang aja ini loh, gamenya bagus gitu kan. Banyak orang yang punya masa kecil di game ini, tapi malah dirusak sama bot-bot gitu. Jujur ya, kalau misalnya Growtopia dipindah tangan ke publisher game atau developer game yang bagus dan yang peduli dengan gamenya, mungkin bisa jadi asik lagi sih Growtopia sih. Menurutku juga Ubisoft ini udah kehabisan ide sih mau nambahin apa item apa gitu ya. Menurutku ya, ini pribadiku sih, opini pribadi. Jadi itemnya yang keluar cuman kayak 70% itu item baju atau item fashion. Nah, jarang banget nih keluarin item baru yang berguna ya, yang emang bisa kelihatan. Blok baru banyak biasanya itu Ubisoft ngeluarin. Tapi kayak yang di store ini yang keluar itu kebanyakan sih baju sama ya ini baru nih Ancestral Plan ini. Gue belum nyobain karena mungkin masih mahal ya. Tapi nggak apa-apa deh, nanti aku coba beli lah ya. Kita pindah-pindahin dulu blok cutaway ini, nanti habis itu kita pasang. Kalau menurutku ya, gamenya ini masih playable coy sebenarnya, masih asik dimainin, masih bisa dimainin banget asal botnya ya nggak dihilangin sih. Ini loh, lihat, dia nambahnya cepet banget, yang mana itu bot. Kayak player Growtopia ini 60% bot gitu loh, udah kebanyakan bot ini. Maka dari itu sih, kalau Growtopia pindah tangan ya, kan udah ada tuh isu-isu Growtopia bakal pindah tangan gitu kan. Udah lama sih isu itu, karena Ubisoft ini kayak, kalau di dunia game Ubisoft ini udah mau bangkrut gitulah ceritanya. Banyak orang bilang gitu karena gamenya banyak yang gagal gitu kan. Malah Jeping ngawur anjir gue anjir, tapi udah nggak apa-apa lah ya, sambil isi-isi videonya. Tapi kalau misalnya Growtopia pindah tangan ini, semoga pindah tangan yang bagus seperti yang aku bilang tadi. Kalau mau di refaktor gamenya, dibikin ulang gitu ya, semoga Ubisoft nggak ngelakuin hal yang sama sih. Kalau misalnya mau dibikin ulang, yang mana kalau gamenya dibikin ulang, wah gila sih. Yang udah punya aset ratusan ribuan BGL ya bisa lenyap. Kalau mau ya dibikin ulang, atau enggak ganti engine gamenya aja deh. Kalau ganti engine game kan ya nggak tahu sih, aku bukan programmer handal, jadi aku taunya ya secara database-nya mungkin bisa dipakai lagi. Tapi kalau engine gamenya berubah, takutnya nanti ada mismatch sama database-nya. Mungkin itu sih yang mungkin jadi pertimbangan si Ubisoft mau refaktor gamenya atau enggak. Tapi kalau misalnya game engine-nya berubah, kemungkinan ya jelas satu, gamenya tambah besar itu size-nya. Tapi mah zaman sekarang 1 giga 2 giga game kayak gitu mah biasa banget sih. Nambah 1 giga nambah 2 giga mah kecil game-game sekarang itu. Ya menurutku gitu sih, kalau misalnya Growtopia pindah tangan, kalau mau dibenerin ya dibenerin aja gitu loh. Aku tahu kalau misalnya memperbesar servernya itu too much lah ya, malah itu bakal mengundang banyak bot masuk, karena malah gamenya stabil, maksudnya di sisi servernya. Nah tapi pendapatan Ubisoft ini
kan cuma dari player-player legal nih, yang misalnya beli games, beli apa, grow pass gitu kan. Nah, terus kalau misalnya lebih banyak botnya daripada player aslinya yang bikin Growtopia rugi, nah itu jadi dia bingung lah mau bayar server gimana. Jadi kan game-game kayak gini berjalan di server game online ya, jalannya di server. Nah, server itu bisa nampung berapa orang yang menerima request, transfer request gitu, pokoknya banyak sih. Nah, ini tuh 87.000 online. Ini servernya udah mau overload gitu loh. Nah, kapasitas server Growtopia itu di 95.000 sampai 100.000 player. Yang mana kalau udah sampai di titik 95.000 sampai 100.000 itu udah nggak bisa login, nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya nge-lag aja. Terus biasanya aircon nggak bisa masuk gitu sih. Ini aja buktinya udah di depan mata, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gue entering coy, sebentar coy. Nah oke cuy, gue udah pindah-pindah semua cutaway-nya, jadi kita langsung isi gemsnya aja. Kalau 4.000 kita isi 4.000 cukup sih sebenarnya sih, apalagi dia itu cuman berapa hit ini tuh, 2, 3, nah 3 hit kan, ini cukup banget sih, jadi kita isi 4.000 aja. Per TM ku isi 4.000 ya. Nanti kalau sisa bisa kita pakai juga ke neon light sheet-nya nanti. Nah, sekarang berarti kita langsung flashing aja coy. Gue dapat ilmu ini dari channelnya Bang Arman ya. Jadi dia bikin word ini, kalau kata Bang Arman ini word TM level 2. Jadi aku stay di level 2 karena males desain ulang sih wordnya sih. Kita langsung pasang. Oke cuy, udah selesai nih ngebreaknya nih. Jadi kita akan langsung harvest aja neon light sheet-nya. Terus nanti habis itu setelah kita harvest kita akan break juga. Jadi kita langsung aja pasang dulu. Nah, oke. Kita langsung harvest aja cuy. Kita pakai DCS dan Sorrow. Mana Sorrow-nya? Nah, ini dia. Langsung harvest aja. Oke cuy, aku udah berhasil untuk harvest semuanya ya. Di sini aku dapat 3.471. Nah, kita langsung aja keluarin dari TM-nya, terus kita pindah-pindah. Terus kita lanjutin breaknya ya. Dan seatnya tadi aku dapat 147 dari harvestnya aja. Jadi kita langsung drop-dropin dulu aja cuy. Kita percepat lagi videonya. Oke cuy, jadi aku akan break dulu ya dan pasang-pasang di TM karena ini akan makan waktu lama. Jadi aku akan skip videonya sampai seatnya udah
didapetin semua ya dari hasil break ini. Oke, kita skip videonya aja. Oke cuy, gue udah ngebreak semua neon lightnya, jadi kita akan cek dapat berapa seed. Oke, kita dapat 959 seed. Ini seed lossnya emang lumayan besar sih kalau neon light seed, karena dia bukan farmable. Begitu juga untuk shootaway nya kita cuma dapat 1265 karena bukan farmable juga. Jadi kita langsung aja splicing kedua seed ini coy untuk mendapatkan glowy block. Jadi kita langsung pindah dulu ke world farming kita. Oh ya, tadi 959 belum ditambah hasil harvestnya ya. Hasil harvestnya itu 140-an tadi, jadi kita langsung aja splicing dulu cuy. Kira-kira bisa dapat berapa banyak nih glowy-nya nih untuk kita jual nanti. Oke cuy, gue udah plan semuanya, jadi kita akan langsung menunggu aja untuk ini harvest ya cuy. Jadi dia agak lama, jadi kita akan tunggu sampai dia harvest semuanya dulu cuy. Kita kembali ketika dia udah selesai harvest cuy. Oke cuy, ini udah ready harvest ya. Kita langsung aja mengharvest cuy. Nah, sebelum kita harvest kita ganti dulu itemnya. Kita bakal dapat berapa nih kira-kira? Ya, aku nggak punya glowy cok. Nah, aku males ambil gaya sih cuy, jadi nggak usah pakai gaya lah ya. Jadi kita langsung harvest aja. Kita pakai DCS sama Sorowa aja sih. Nah, kita langsung harvest cuy. Kita dapat berapa glowy nanti. Kita langsung percepat aja videonya sampai harvestnya selesai, dan kita taruh fan lalu kita coba jual-jual. Oke cuy, gue udah jual semuanya nih. Untuk glowy blocknya udah laku semua ya ini cuy. Jualnya emang agak lama, cuman kita langsung hitung aja untuk modal kita. Jadi di purple block seednya kemarin aku beli 1349 dengan harga 269 WL, itu di rate 5 sampai 6/1. Terus untuk glass blocknya aku beli 1400 kemarin. Jadi harganya 56 WL. Di rate 25 per WL sampai 30 per WL, nah segitu ya. Terus langsung tenement buildingnya aku beli 1600 di rate 80 per WL. Nah, harganya itu 20 WL jadinya. Terus untuk western buildingnya aku juga beli di rate 80 per WL, dan aku belinya juga 1600 juga, yang artinya modal kita itu kita buka kalkulator dulu ya untuk hitung. Nah, kita hitung tadi 269 ditambah 56 ditambah tenement sama westernnya, kita gabungin aja karena sama harganya. Nah, kita habis 365 WL modalnya. Terus kita lihat di sini dapat 468 WL nih. Jadi kita langsung kurangin aja 468. Kita untung 103 WL. Ini belum sama gems ya. Nah, pemakaian gems itu aku untuk emas kali ini ada di 38.000. Kalau kita pakai red gems normalnya berarti 38.000. 38.000 dibagi 500. Nah, aku pakai red gemsnya 500 coy. Nah, 76. Berarti 103 dikurangi 76 berarti kita untung 27 WL, yang mana ini tipis banget sih kalau pakai TM memang. Jadi kesimpulannya kalau
kalian mau mas glowy ini mending kalian break aja manual pakai tangan gitu. Nah, tapi dengan untung segini sih menurutku ya nggak worth it lah kalau pakai TM gitu. Mending farming yang lebih besar lagi kayak steel block dan lain-lain itu kan, yang rarity-nya bukan rarity sih, kayak yang orang cari banget lah. Untuk glowy block ini nggak terlalu orang cari ya untuk desain ya, tapi kalau yang steel block itu orang cari buat emas coy. Ya jadi gitu untuk video kali ini. Menurut kalian gimana? Komentar aja di kolom komentar. Subscribe kalau masih mau denger gue yapping. Sampai ketemu di video selanjutnya coy. Thank you coy. Oh ya, sebelum selesai kita collect dulu ngasih WL-nya. Nah, oke. Udah cuy, thank you. Kalau kalian mau beli seatnya ini masih ada 2 per WL sih. Kalau laku ya lumayan sih, nambah-nambah untung itu. Ku jual 3 per WL juga masih laku ini harusnya. Ya udahlah, thank you coy.